Kesabar Allah tu menghadapi alamnya, minta izin ke Allah paling seketik 3 kali sehari, izinkan kami ya Allah, izinkan kami ya Allah, izinkan kami. Tapi masih diredam ya Allah, masih banyak yang berzikir, sabarlah gitu. Jadi tanpa awak sadari, zikir awak setiap hari ku yang menjauhkan kita dari musibah. Tapi awak tak sadar itu Bapak, awak tetapnya malih berzikir. Kenapa? Karena awak memang diselempangkan dari setan tadi. Itu maka kecil Nabi, di dalam hati manusia itu ada satu rongga kecil di dalam hati awak itu, di situlah rumahnya setan. Jadi setan itu bukan dalam rumah Pak, dalam hati awak serang-serangnya baru rumah. Makanya rongga ketek dalam hati itu di Rasulullah dibuang di Jibril ketika berusia 6 tahun, sedang mengembala kambing, diangkat di Mikail, di laluan di batu, di badah dada Nabi, dibuka hatinya tu, diambil rongga tu, dibuang tu. Tu makanya setan paling takut sebutnya Nabi. Kenapa? Rumahnya di hati Nabi tu dibuang di Jibril. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa rasula ba'da, amma ba'd. Thumma qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Surah Al-Maidah, surat yang kelima, ayat yang ke-91. Syukur kita pada Allah, alhamdulillah, malam ini Allah masih memberikan kita hidayah. Alhamdulillah, kita masih diberikan Allah kekuatan untuk bisa hadir ke masjid untuk menunaikan ibadah maghrib berjamaah dan juga hadir di kajian ilmu yang insyaallah selalu diberkahi Allah dan selalu didoakan para malaikat Allah. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga selalu dilimpahkan buat junjungan kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak sidang jemaah pada maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita kutip satu ayat di dalam surah Al-Maidah, surat yang kelima. Di ayat 91 Allah jelaskan, innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya setan itu, kata Allah, menginginkan di antara kalian itu terjadi permusuhan dan pertikaian. Wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah, dan menjauhkan kalian daripada zikir dan juga menjauhkan kalian dari salat. Fahal antum muntahun, kata Allah. Apakah kalian tidak ingin keluar dari jebakan itu? Artinya ibu bapak, ada 3 program unggulan setan untuk menjatuhkan manusia ke dalam neraka sebanyak-banyaknya. Kenapa ada 3 program unggulan ini dari setan ibu bapak? Karena dilatar belakangi oleh misi besar yang disampaikan oleh iblis kepada Allah. Ketika iblis Allah usir dari surga dan tidak akan pernah masuk ke dalam surga selama-lamanya.
Ini Allah ceritakan dalam surah Shad surat 38 ayat 79 sampai 82. Ketika iblis akan diusir Allah, iblis mengajukan permohonan. Qala fa anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhanku, kata iblis, tolong panjangkan umurku sampai hari berbangkit. Qala, dijawab oleh Allah, innaka minal munzarin. Permintaan engkau aku kabulkan ila yaumil waqtil ma'lum, tetapi hanya sampai hari kiamat, kata Allah. Jadi politik iblis itu tabaco oleh Allah, ibu bapak. Dia mengajukan umurnya dipanjangkan sampai hari berbangkit. Jadi kalau nanti semua makhluk dimatikan Allah di hari kiamat, manusia mati, jin mati, malaikat mati, iblis maunya dia tetap hidup dengan Allah sampai hari berbangkit. Tapi Allah mengabulkan hanya separuh permintaannya. Permohonanmu tidak dimatikan, aku kabulkan, tapi hanya sampai hari kiamat, kata Allah. Karena di dalam surah Az-Zumar ayat 68 kata Allah, semua makhluk Allah yang berada di langit dan bumi itu semua akan Allah matikan ila man asya Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Karena yang terakhir Allah matikan itu hanya Israel. Ketika semua dilaporkan Israel, ya Allah semuanya sudah mati, tidak ada yang tinggal lagi, tidak ada. Siapa yang masih ada, kata Allah? Cuma engkau dan aku, kata Israel. Maka kata Allah, saatnya sekarang engkau matikan dirimu sendiri. Nah, baru di situ Israel tahu, ibu bapak, bahwa rasanya mati itu. Kalau salah mokon tidak ada, kini meranggui saja, Pak. Yang merasakan nanti awak-awak manusia yang akan merasakan pahitnya dan sakitnya mati. Tapi terakhir di hadapan Allah, Israel akan mematikan dirinya sendiri. Di apa misi iblis mengajukan permohonan ke Allah, ibu bapak, untuk dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat? Dia ingin memasukkan manusia ke dalam neraka sebanyak-banyaknya. Iko misi iblis, ibu bapak, termasuk awak kini sadonyo akan dimasukkan iblis ke dalam neraka. Makanya iblis memunculkan 3 program utama. Dari 3 program ko, ibu bapak, awak banyak nan kanai tapi nak pernah merasa. Itu hebatnya. Awak masuk dalam jebakan iblis tapi awak nak pernah merasa terjebak. Bahkan awak nak pernah merasa apa-apa, padahal kita lah masuk dalam jebakan iblis itu. Jadi jebakan iblis ko lebih hebat daripada jebakan Batman, ibu. Apa program unggulan setan yang pertama, ibu bapak? Ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha. Setan itu menginginkan di antara kita ke, ibu bapak, terjadi permusuhan, pertikaian, kodape awak ko jan bailoan sampai mati. Itu nionya iblis. Makanya setiap hari gesekan-gesekan, singgungan-singgungan itu dimunculkan dalam kehidupan awak sehari-hari. Dari kecek kawan bisa awak tak singgung, bisa awak tak sunggiang, yang tujuannya mungkin elok tapi awak menerimanya buruk, sehingga pertikaian kau dimunculkan terus oleh iblis setiap hari. Karena misi utamanya dia menginginkan manusia itu masuk ke dalam neraka sebanyak-banyaknya. Jadi manusia kau kalau tidak basapuan kecek Allah, tidak bailoan kecek Nabi lebih dari 3 hari, itu amalnya tidak akan diterima dan dia masuk neraka. Itu makanya setan itu setiap diminta laporan per minggu dari iblis. Kalau ada sesuatunya yang berhubungan dengan pertikaian, permusuhan, itu setan yang melakukan tugas itu naik jabatan tiba. Tugas wak seminggu kau kecil iblis. Ambo ambil orang bajudi. Kecil iblis. Awak apa tugas seminggu kau ambil orang mabuk. Kecil iblis. Ambo menyuruh orang membuat perbuatan asusila, pelecehan seksual segala macam. Kecil iblis.
Tapi ketika ada setan yang melapor, ambo berhasil membuat tetangga dengan tetangga bacakak sampai kini dah bailuan, langsung naik jabatan, naik tukin itu Bapak. Kalau menjerumuskan orang ke dalam perbuatan maksiat lainnya, iblis hanya diam, saja iblis. Tapi kalau lah membuat orang batangka bacakak indah bailuan, langsung dipromosikan naik jabatan itu. Apalagi kalau kau dapat ambo membuat suami istri batangka sampai kini lebah pisah, bacarai. Itu langsung jadi, kalau dari kabit langsung jadi kadis itu. Karena apa? Misi utamanya memang itu. Kenapa Ibu Bapak? Orang terjebak dalam perjudian, terjebak dalam perzinaan, terjebak dalam permusuhan, orang bisa damai, orang bisa taubat. Tapi kalau dalam permusuhan, pertengkaran, indak basapuan, awak sampai kini tidak pernah merasuk, kalau awak tidak pernah berdosa Ibu. Jangankan lebih dari 3 hari, lebih dari 3 tahun pun ada orang tidak basapuan. Bahkanlah 3 keturunan pun masih tetap tidak basapuan. Kenapa sampai terjadi Bapak? Karena awak nak pernah merasa berdosa. Awak solat iyo jo, puasa iyo jo, bersedekah iyo jo, umrah iyo jo, haji iyo jo, tapi bailuan iyo jo. Makanya awak nak pernah merasa berdosa ketika nak bailuan. Makanya sampai kini bailuan itu masih tetap tak terjadi. Kan awak dapat dijebak di iblis itu. Awak seolah nak merasa berdosa dibuat ketika anda bailuan lebih dari 3 hari. Kenapa? Ibadah awak lancar je nya. Solat berjamaah je 5 waktu, bersedekah tiap hari kita kerajakan. Puasa sunnah tiap minggu kita kerja. Maka awak tak pernah merasa berdosa kalau nak bailuan je saudara awak. Jebakan halus di situ. Makanya awak bisa bertahan bertahun-tahun tidak bailuan. Karena tidak pernah merasa berdosa. Padahal itu jebakan. Apakah kalian tidak mau keluar dari jebakan itu? Makanya kata Nabi itu Fathahul abwabul jannah biyaumil isnina wal khamis. Surga itu Allah buka pintunya lebih lebar di hari Senin dan Khamis. Makanya Senin Khamis itu ada anjurkan Nabi berpuasa. Karena kata Nabi di hari Senin Khamis itu amalan awak diangkat, pahala dilipat gandakan, sarugo dibuka lebar-lebar untuk awak, neraka ditutup di saat itu. Tapi kata Rasulullah, semua itu tidak berlaku terhadap 2 golongan manusia. Pertama, yang tetap dalam kesyirikannya. Solat iyo, puasa iyo, bersedekah iyo, pergi haji iyo, pergi umroh iyo, tapi syirik iyo juga. Itu amalan tidak akan sampai ke Allah, ditolak itu. Yang kedua kata Nabi, yang tidak berbaikan dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Terhadap kedua golongan manusia ini kata Nabi, ketika amalannya diangkat oleh malaikat, apa kata Allah? Campakkan amalan itu ke bumi. Saya belum akan terima itu kata Allah. Saya tidak diangkat dari malaikat campaan, insyaallah. Saya tidak diangkat campaan. Sampai kapan ya Allah kata malaikat? Sampai yang syirik bertaubat kepadaku dan sampai yang tidak mau berbaikan kembali berbaikan dengan saudaranya. Baru diterima Allah balik amalannya. Nah kalau sempat mati tidak bailuan sampai mati bagi gitu. Kau dapat awak meninggal sampai tidak bailuan tu kan ada lo awak mengecekkan ambo sampai mati nak bailuan je nyodoh. Itulah langsung setan mengajukan pensiun dini ke iblis tu. Aduh gunung bekerja dah do apa tu. Nyo kan masuk neraka je nyo setan. Solat lah nyo, puasa lah nyo. Ambo paling tugas ambo macam celik jauh senyo. Kalau jelah bangar-areh ke Makkah bailuan balik ambo abu asung lah nyo balik je. Bahkan kalau awak tetap dalam dendam tak mau bersapuan tu Bapak, awak dijago ibadah awak di iblis tu. Dijago di setan ibu. Jam 3 jampik lah digili-gili di setan. Bu, Pak, jago lalai jam 3 nak kata tahajud. Jago awak tu. Jangan lupa sahur kini hari Senin je. Tapi kau sudah kau subuh lah, jangan lupa sampai jamaah lah kau. Diingatnya di setan. Kenapa? Ujungnya kau masuk neraka je Pak. Kenapa? Kecek setan beribadahlah sebanyak mungkin. Selama kalian tidak berbaikan, maka kalian tetap bersamaku di dalam neraka.
Makanya dipupuk bana ego awak di situ bapak. Ada iri-iri ke bailok kita kata, awak lu kamu mulai dulu habis harga diri begini pijak-pijak. Awak gaib dirinya awak lu kami minta maaf. Habis awak begini. Dia celah gitu. Salamun je nak nama belon, awak jangan belon. Jangan awak lu mulai dulu. Tu bisikan-bisikan setan tu. Nanti awak bangguan ni. Jadi kalau ada di antara awak kini ndak bailoan ibu apa, habiskanlah itu. Santiang itu nak akan ditanya di akhirat nanti di Allah do. Jabatan awak ndak akan pernah dipermasalahkan. Hebat awak, kaya awak ndak akan ditanya nanti di Allah di bawah. Tapi selama kita tidak bisa menjaga hubungan baik, maka itu akan menjadi sandungan kita nanti di akhirat. Coba bayangkan ibu bapak, di titian sirat itu posko silaturahim itu Allah letakkan di yang ke-7. Di titian sirat itu kata Nabi nanti dibentangkan di atas neraka jahanam. Itu dalam surat Maryam ayat 71. Wa imminkum illa wariduha. Setiap kalian pasti akan mendatangi jahanam. Kenapa? Karena titian sirat itu dibentangkan di atas neraka jahanam. Sepanjang titian itu Allah letakkan 7 posko katanya. Masing-masing posko kita tempuh dalam waktu 3000 tahun. 1000 tahun mendaki sedulu. Selesai 1000 tahun lain mendatang. Sudah tu 1000 tahun lain menurun. Sampai di posko pertama. Ditanya tentang iman. Lewat dah karena awak beriman ibu bapak bersyahadat. Bahkan lain setelah disyahadatkan dari orang kayak awak. Lanjut 3000 tahun masuk posko kedua, ditanya tentang solat. Lewat awak, karena solat tu rancak berjamaah 5 waktu tu. Solat sunnah rajin lo gitu. Lanjut posko ketiga, ditanya tentang zakat dan sedekah. Sedekah rajin, zakat pun rajin, minimal zakat fitrah sekali setahun di kerajaan dia waktu. Lanjut posko kampek, tanya tentang puasa. Lewat, karena puasa awak rajin, bahkan sunnah pun banyak. Lanjut posko kelima, tanya tentang haji dan umroh. Lewat. Meskipun kadang awak tidak sanggup untuk melaksanakan haji dan umroh karena ketidakmampuan biaya, masih ada 2 amalan yang pahalanya setara dengan itu. Bisa awak lakukan itu untuk selamat di posko kelima. Apa yang pertama ibu bapak? Solat sunat isyraq. Syaratnya di masjid subuhnya. Siapa yang solat subuh di masjid berjamaah kemudian tidak meninggalkan masjid sampai waktu syuruk masuk kata Nabi, kemudian dia solat sunat 2 rakaat, pahalanya sama dengan haji dan umrah. Tak bisa syuruk Ustaz, udah KP Karajo, awak KP Karajo, anak KP sekolah. Nah kalau nak mampu syuruk untuk mengejar posko haji dan umrah, maka amalan kedua ibu bapak yang dibaca sebelum tidur. Kata Nabi kepada Aisyah, jangan engkau tidur sebelum engkau haji dan umroh. Apa yang dibaca kata Rasulullah? Bacaan tawaf 3 kali sebelum tidur. Tahu bacaan tawaf Bapak? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Ibu bapak baca itu 3 kali kalau kata Nabi, pahalanya sama awak lah haji dan umroh kalau. Kalau lakukan itu setiap kalau lewat pun posko kelima tu. Posko ke-6 ditanya tentang wuduk dan jinabat. Lewat ya awak wuduk barasia, mandi junub pun barasia. Begitu masuk di posko ke-7, di situ banyak nantamanuang dan tak berani tagak kepala oleh bapa. Bau buang awak ba keluarga, buang awak jorang gaek ba, buang awak beradik kakak ba, buang awak ba dun sanak ba, buang awak ba karib kerabat ba, buang awak ba sepupu ba, buang awak ba tetangga ba, buang awak berwarga ba. Habis manaku sudah. Kenapa? Banyak di situ umatku yang dijatuhkan ke dalam neraka. Kenapa? Banyak nan indak bailoan. Coba bayangkan ibu bapak,
6 posko sabalunyo lewat dewak. Berarti kan rancak ibadah waktu. Iman rancak, solat rancak, puasa rancak, zakat haji segala macam rancak. Tapi sayang di awak ndak bailuan di posko ke-7 jatuh ibu bapak. Kenapa? Karena ego awak nak nama bailuan. Makanya awak terjebak di situ di setan. Kenapa? Awak nak pernah merasa berdosa ketika nak bailuan jodoh sana. Kenapa awak beribadah, yo solat, yo puasa, yo sedekah, yo haji, yo umrah, yo. Tapi bailuan ndak jo nama. Awak tak pernah merasa berdosa ke dia? Tapi ujung-ujung begitu lah mati menangis menyasar di satu pegunungan lain. Dulu bangga namanya be ambo sampai mati nak kadoge belok aja nyoro. Tepuk tangan setan tu mah. Sudah setan bertepuk tangan pas mati beko berbimbing tangan je setan masuk neraka lain. Makanya jebakan iblis itu lebih berbahaya, halus tapi mematikan, halus tapi menjerumuskan. Makanya waktu terjebak di situ Pak. Itu makanya kece Nabi kalau ada orang dah bailon jawab, tak usah bertegur sapa, tak usah berjabat tangan, cukup satu saja kece Nabi, cukup menjawab salam, selesai. Di hadis Muslim kata Rasulullah, siapapun di antara kalian yang belum berbaikan lebih dari 3 hari, kalau nyoba sobok di jalan, baki kiro ibu bapak. Orang ko sama-sama ndak bailon bersobok di jalan. Kama pancilin orang ko berdua ko. Kamu ko atau ke sampiang. Itu kado kailo. Jika mereka bertemu di jalan kata Nabi, keduanya pasti saling buang muka. Cek kado kanan, cek kado sikit. Tapi kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan salam itu yang amalnya Allah terima dan Allah masukkan dia ke surga. Cukup ucapkan salam. Basobo di jalan saling malengah lah dakek beko, assalamualaikum ne, assalamualaikum ni, selesai itu. Sebab kalau bajawek kata beko bercakap balik di bawah. Cie dewak lah 10 dinyo. Jujurnya beko sama-sama emosi balego balik. Berjabat tangan pasti bercakap balik. Kalau ndak diilaknya tangan juga ndak ditapuk tangan awak. Jujurnya bompeh balik tu. Nah kece Nabi cukup berjawab salam. Habis selesai itu. Kadang membaca salam pun ndak jo namuh tu do. Di kuncinya ibu bapak kalau ada orang ndak bailoan jawab jangan disapo. Sebab kalau ibu bapak sapo pasti ndak kena dijawab je do. Cayolah. Ba mangko ndak keri jawabnya ibu bapak kalau menyaponyo, inyo takut tak sapo tu. Akece orang ketek-ketek Pak. Yong kalau masuk Parak atau pai Karimbo, kalau seorang pai ada orang menyapo dan terangah suruh orang menyapo jadi jawab nak diam se. Awak dia nak tahu bertanya loh, kalau dijawab ba mak bekuang tak sapo damam. Bama ko orang dak bailok jawab tu nak namuhnya menjawab siapa awak karena nya nak nampak awak di nyodonya malengah. Nya nak tahu ada awak tu siapa maka nak dijawab donya takut tak sapo. Jadi nak usahnya disapu ibu bapak disalami. Lah dakeknya assalamualaikum ne ya. Nya jawab dak jawab nak masalah dan penting amal awak le diterima. Dia nak usah disapa-sapa le disalami saya assalamualaikum ya selesai tu. Damai ko mudah ni Pak, cuma arang awak nan kareh selama ko. Santiang nama kamu kon makanya nak mobailoan. Nah ko sehebat apapun setungkin awak beribadah selama ndak bailoan ya Bapak lebih dari 3 hari, ujung-ujungnya jatuh jo ke neraka. Makanya buanglah ego tu le. Habiskan. Itu jebakan iblis. Makanya program unggulan pertama iblis itu menjatuhkan manusia ke dalam neraka sebanyak-banyaknya adalah membuat kita sama kita saling ndak bailoan, indak basapuan sampai mati. Kata-kataanlah santiang dia bapak jujurnya ke masuk neraka je begitu. Yang kedua wa yasuddakum an zikrillah, menjauhkan manusia dari berzikir ke Allah. Zikir ini amalan istimewa ibu. Bahkan kata Rasulullah sisi-sisi alam
Setiap sisi alam itu meminta izin kepada Allah setiap hari. Bahkan sampai 3 kali sehari alam itu minta izin ke Allah untuk mendatangkan musibah. Air laut itu 3 kali sehari minta izin. Ya Allah, izinkan kami tumpahkan diri kami ke dunia, kami banaman, kami anyuyan sada orang yang berdosa kepada Engkau yang bermaksiat. Kata Allah, sabar, masih banyak hamba-hambaku yang berzikir dan bertasbih. Baralah kanyinya di Bapak 3 kali sehari itu. Angin tak itu je minta 3 kali sehari. Kami tabangan rumah orang-orang berdosa, kok perlu dirinya kami tabang, kami campaan ke dalam jurang supaya matinya dalam keadaan berdosa itu. Sabar kata Allah, masih banyak yang berzikir. Gunung 3 kali lu sehari itu Bapak, izinkan kami lulu lantakkan tubuh kami, kami timbun satu orang-orang yang bermaksiat kepada Engkau ya Allah. Kata Allah, sabar, masih banyak hambaku yang berzikir dan bertasbih. Kalau Allah tu emosi bantu awak saya 3 kali sehari anak minta piti, ujungnya lagi walaupun emosi Bapak. Pailah situ maka seperti kapiti saja. Ujung dia lagi nyampe wak eboh tu. Baralah kesabar Allah tu menghadapi alamnya. Minta izin ke Allah paling seketik 3 kali sehari. Izinkan kami ya Allah, izinkan kami ya Allah, izinkan kami. Tapi masih diredam dari Allah, masih banyak yang berzikir, sabarlah gitu. Jadi tanpa awak sadari zikir awak setiap hari ku yang menjauhkan kita dari musibah. Tapi awak tak sadar itu Bapak, awak tetap je malih berzikir. Kenapa? Karena awak memang diselempangkan dari setan tadi. Itu maka kecek Nabi, di dalam hati manusia itu ada satu rongga. Rongga kecil di dalam hati awak itu, di situ rumahnya setan. Jadi setan itu bukan dalam rumah Pak, dalam hati awak surang-surangnya baru rumah. Makanya rongga ketek dalam hati itu di Rasulullah dibuang di Jibril ketika berusia 6 tahun sedang mengembala kambing, diangkat di Mikail, laluan di batu, dibadah dada Nabi, dibuka hatinya tu, diambil rongga tu, dibuang tu. Tu makanya setan paling takut bersebutnya Nabi. Kenapa? Rumahnya di hati Nabi tu dibuang di Jibril. Masing-masing awak punya rongga tu di dalam hati. Makanya setan tu bersarang di awak. Makanya Bapak nyoba bisik-bisik untuk awak jangan melakukan kebaikan. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Tapi kelemahan iblis satu, setan satu kata Nabi. Dia akan khannas kalau apa? Idza dzakarallahu khannas. Ketika awak berzikir ke Allah, nyo akan lari terbirit-birit meninggalkan rumahnya dalam hati awak. Di kalau awak dah ingin setan berumah di dalam hati awak, berzikir tiap sebantai Bapak. Setan tu akan takut masuk ke hati awak. Kenapa? Nya takut je zikir. Itu makanya kalimat zikir itu bukan hanya kalimat thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Tak sekedar itu dia. Baca Quran itu juga zikir. Nahnu nazzalna dzikra wa nahnu lahafizun. Kami yang menurunkan Quran. Tapi bahasa Quran Allah disebut dengan zikir. Dia artinya ibu bapak, setiap ibu bapak baca Quran itu pahalanya 2. Pahala membaca dapat hitungannya per huruf, kemudian pahala berzikir pun dapat. Tu pengajian tak ke wirid pengajian itu disebut Nabi majlis ilmu. Di samping majlis ilmu Nabi juga sebut majlis zikir. Karena orang-orang yang duduk mendengarkan ceramah, mendengarkan pengajian itu dianggap Allah sedang berzikir. Dari mulai acara ku dimulai, pengajian ku mulai sampai beko selesai kita tutup ibu bapak, sepanjang kita duduk mendengarkan pengajian itu dianggap kita sedang berzikir oleh Allah. Baca malaikat menghitung pahalanya kata Nabi, satu tarikan nafasmu dihitung malaikat satu zikir, dan satu hembusan nafasmu juga dihitung satu zikir. Hale pernah ibu bapak metong ketika duduk dalam pengajian kau, barangkali ibu bapak melo angok, barangkali mampu nangok, lah pernah hitungnya. Tak kan? Tapi jadi hitung lagi ni ibu bapak lah dia hitung lah, kau sasak angok berkuang. 1, 2 dan sak angok berkuang tu. Tapi malaikat di kanan dan di kiri awak kini masing-masing ibu bapak tu sibuk mencatat tarikan nafas itu. Satu tarikan nafas dihitung satu zikir, satu hembusan nafas dihitung satu zikir. Satu mai longok satu, mai benangok 2, mai longok balik 1 lagi, 2 lagi, 3 lagi. Dihitung tu ibu bapak. Bahkan tak kalau pun awak mendengarkan ceramah dihitung tarikan nafas itu dia ada malaikat satu zikir itu.
badan latih tak lama datang je duduk mendengarkan pengajian tak kaluk ibu bapa. Kadang ada orang sengaja tu, ali ada pengajian gini maknya datang ke masjid, pai lalu sih kadang hitung pahala je dak Allah tu. Duduk menyandar, tasanda, takaluk itu tetap dihitung satu zikir. Tapi kalau sado ibu bapa pai lalu kemari tambah pulang selai. Ngamba mengecek dia kurang lalu pak. Tapi asa takaluk mendengarkan ceramah tetap dihitung sedang berzikir. Tu makanya sudah solat maghrib tawan. Tadi ibu bapa tahu do pengajian kau hanya setan boleh bisik-bisik tu. Pulang lalai je. Pengajian kau kan ada tiap minggu mah. Kagak karajo banyak di rumah pulanglah je. Yang kadang yang pulang tadi sudah maghrib lah karena itu apa. Ada yang pulang sudah maghrib tadi. Adalah karena di setan tu. Paling ambil kau di rumah mangati bapak. Main HP, nonton. Tu makanya senjata setan tu supaya mengalihkan awak dari zikir apa ya bapak? Kuok. Kecil Nabi bersin tu dari Allah. Makanya setiap bersin nak baca alhamdulillah. Nah tapi kalau kuok kecil Nabi itu dari setan. Tu makanya setiap kita kuok yang baca apa ya bapak? Auzubillah. Tu makanya sahabat zikir ya bapak kuok tu. Solat kuok tu. Baca Quran kuok tu. Mendengarkan pengajian kuok-kuok tu. Tapi kalau macam apa 2 jam basi tungkin agak kuok-kuok gitu dia bapak. Itulah cara setan melalaikan awak tu. Dia menjauhkan kita dari zikir. Maka kalau kita rajin berzikir ibu bapak, insya-Allah setan tu nak akan betah tinggal di hati awak. Karena apa? Nyo paling takut dengan orang-orang yang berzikir. Atau makanya sedapat mungkin awakku dijauhkannya dari zikir ke Allah. Dipengaruhi untuk tetap malih berzikir. Itu maka kuat jadi andalan utama setan itu. Dari malam jam 10 sampai jam 4 pagi lah puih lalu 6 jam. Abe bau duduk salat tahajud. Baru saya takbir ni bapak, nyoragang kuat sekacang-kacang itu. Kalau dikecek kurang lalu 6 jam lalu bapak. Dari jam 10 sampai jam 4 baraju kurang lalu itu. Puih lalu 6 jam tapi baru sih kita kat takbir salat tahajud nyoragang kuat masa kancang-kancang ada setan. Tebalala cuma tu beraya je matu dia. Abang rencana aku kalau 8 rakaat tahajud kau jujung 2 rakaat selagi. Itu semua lalu sekali. Itu. Tapi cubalah sudah 2 rakaat tambah cik witir. Hari baru jam 4 seperempat. Cubalah ibu bapak baca apa sampai azan subuh nak mengantuk gitu doh. Buktikanlah ibu bapak. Itu makanya selama awak mengingat Allah, berzikir ke Allah, kau jadi andalan setan untuk menjauhkan kita dari zikir. Jadi perbanyaklah zikir ibu bapak supaya bala bencana musibah kau jauh dari awak. Karena Allah selalu mengingatkan alamnya bersabar, bersabar, bersabar karena masih banyak hamba-hambaku yang berzikir. Tapi kok kata jadi juga itu cara Allah memuliakan kita. Siapapun yang meninggal karena bencana alam kata Nabi, maka matinya dihitung Allah sebagai syahid bagi yang beriman. Tapi bagi orang kafir itu tetap azab bagi mereka yang mati dalam keadaan kafir. Yang ketiga ibu bapak, senjata setan program unggulannya menjauhkan kita dari solat. Program ketiganya menjauhkan manusia dari solat. Baca ini bapak 3 jalannya. Pertama, melarang manusia itu untuk solat. Di kodape awak ko jangan solat, manggaduh hasil solat ke mambek karajo awak, sedang sibuk karajo orang azan. Nah, tagaduh karajo dinyo kece setan tak usah solat. Di kodape awak ko jangan solat dinyo ibu. Karena apa ibu pak? Kalau manusia tu ndak solat, lah pasti masuk neraka. Ndak ada toleransi di situ doh. Buka surah Al-Mudassir surah 73 itu. Di ayat 40. Masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka? Jawab pertamanya ibu pak. Paling awal dijawab di neraka apa? Lam naku minal musallin. Kami dulu tak namo solat. Jadi kalau landak solat nak ada toleransi. Awak kadang basi nyi je bertanya ustaz, ada orang ko elok mana?
Suka membantu orang, suka menolong orang, asa menangis, merengek orang nyetolong, nyebantu. Asa ada kegiatan apa di kampung kau tak curah dananya. Elok bana kau, bantuan kau capek tibanya. Tapi sayang sangenek asaknya ndak solat. Batanyo je tu, dek sayang sangenek tu nyo masuk neraka ibu bapak. Cuba nyo solat, selamat je tu mah. Barang kadang pahalonyo tu. Tapi dek sayang sangenek tu akhirnya masuk neraka nyo. Jadi dia macam sayang je orang ndak solat lai. Lah pasti neraka, kan orang neraka sendiri yang menjawab. Lam naku minal musallin. Kami masuk neraka kenapa? Karena kami tak namu solat. Tak ada toleransi lah itu ibu bapak. Jadi kalau ada orang elok nak solat, jadi tanya je sayang sangenek nyo nak solat sat. Makanya misi iblis itu menjauhkan manusia dari sholat itu kalau di tahun kini Bapak lah sampai 90%. Sensus penduduk dunia itu 8 miliar. Yang non muslim atau kafir itu 6 miliar. 6 dari 8 barat itu Bapak. Berapa persen itu? 6 dari 8 miliar. Itulah 75% itu. Artinya manusia di atas dunia ko lah 75% tak solat. Kalau lah kafir itu tak solat itu. Yang muslim cuma 2 miliar. Yang 2 miliar ko kira-kira solat tak sadonya gitu. Ada yang fasiknya, ada yang munafiknya, ada yang musyriknya. Kalau kita karek 2 sebab Bapak. Dari 2 miliar ko 1 miliar solat, 1 miliar indak. Artinya yang tak solat adalah ada 7 miliar gini. 7 dari 8 miliar barangnya Bapak. Kisaran 85 sampai 90%. Artinya program setan, program iblis menjauhkan manusia dari solat itulah berhasil sekitar 85 sampai 90%. Tinggal yang 10% kau nak kadi obok-oboknya lagi Bapak. Awak nang solat kini kau nak kadi obok-obok di setan lain. Yang 90% lah berhasilnya tuh menjauhkan manusia dari solat. Tinggal awak yang 10% kau lah ya. Iko yang akan dihancurkan di setan. Baca caranya ibu bapak. Kalau dari sisi solat dilarangnya awak tanamu, disuruhnya yang kedua oleh solatlah ke setan. Kalau ini aja solatlah. Tapi yang kedua oleh jangan berjamaah. Kau santiangnya iblis. Tak bisa dilarangnya awak solat pak. Disuruhnya solatlah. Tapi yang kedua oleh jangan berjamaah. Kenapa ibu bapak? Di hadis Bukhari Muslim kata Rasulullah, siapapun yang sholat selama 40 hari berjamaah dan tidak ketinggalan takbiratul ikhram imam, artinya sholat ke masjid tidak talambek, pas komat bila di dalam masjid salamu sampai 10 hari, sampai 10 waktu dia pak, sampai 10 hari kali 5 waktu sholat 200 waktu sholat, tidak pernah talambek sekalipun takbiratul ikhram imam. Apa kata Rasulullah? Allah mewajibkan bagi dia 2 keselamatan. Apa yang selamatnya? Pertama kata Nabi, dia akan diselamatkan Allah dari neraka. Yang kedua, dia akan Allah selamatkan dari sifat munafik. Coba bayangkan nih Bapak, sampai 10 hari sewa berjamaahnya lah diselamatkan Allah dari neraka. Kunun ko awak berjamaah bertahun-tahun. Tuh makanya kalau tak namuh dilarang di setan solat, disuruhnya bana solat, tapi yang kedua lagi bayarnya wak, jangan berjamaah di rumah selah. Jadi awak yang ada kesempatan berjamaah tapi tidak datang, lebih memilih solat di rumah lah karena ada setan tuh. Karena setan paling takut orang berjamaah. Orang yang berjamaah kau lah dijamin sarugonya ibu bapak, lah dijamin solatnya khusyuk, lah dijamin solatnya barasiah. Itu makanya Allah mengingatkan untuk umat Muhammad, itu perintah solat itu dianjurkan berjamaah. Wa yuqimunas shalah. Al-Baqarah ayat 2 itu. Mereka mendirikan solat. Mereka kau surang atau bersama kau ibu? Berjamaah. Tapi di surat Toha ayat 4 balik, apa kata Allah ke Nabi Musa? Aqimis sholata li dzikri. Aqim itu perintah untuk satu orang.
Dirikan olehmu solat untuk mengingatku. Tapi kalau untuk umat Muhammad, wa yuqimunas shalah, berjamaah. Pak maka berjamaah ibu bapak, umur awak pendek. Kalau umat Nabi sebelumnya kenapa tidak disuruh Allah berjamaah? Karena umurnya panjang ratusan tahun. Nabi Nuh 950 tahun, solatnya surang, berarti solat 950 tahun. Awak jatah umur 60-70 nya ibu bapak. Itu jatah hidup itu. Dari 60-70 tahun itu yang semana-mana ibadah berapa tahun nih bapak? Yang semana-mana awak mulai sholat itu paling kareh, paling capek itu umur 40 ibu. Umur 40 awak baru semana-mana sholat. Umur 60 meninggal, 20 tahun awak semana-mana ibadah. Kalau sholat surang tak rugi waktu bapak. Makanya disuruh dari Allah berjamaah. Kata Nabi, sekali umatku sholat berjamaah, artinya sama dengan dia sholat 27 kali sendiri di rumah. Akan nampiang sabulan deh pak. Sekali awak berjamaah maghrib tadi di Siko, artinya sama ibu bapak bersolat sendiri di rumah maghrib. Selama ibu bapak sabulan solat surang di rumah, sama dengan nilainya 1 kali solat berjamaah di Siko. 27 kali solat sendiri, berarti kan ampiang sabulan deh pak. Anggap salah sabulan dulu. Kita anggap 30 hari. Artinya kalau setiap berjamaah sama dengan solat 30 kali sendiri di rumah. Kalau umur ibadah awak cuma 20 tahun efektifnya ibu bapak, kalikan 30, artinya umur ibadah kita sama dengan 600 tahun. Itu makanya disuruh berjamaah karena Allah adil. Jadi berjamaah itu bukan beban, tapi tanda Allah sayang kawak disuruh berjamaah. Kenapa? Umur kalian pendek kata Allah. Kalau kalian solat suram, kalah kalian beko di umat sebelumnya. Itu makanya diperintahkan Allah berjamaah supaya apa? Walaupun hitungan dunia umur awak pendek 60 sampai 70, tapi hitungan ibadah kita dihitung Allah sampai 600 tahun. Awak sedang madai bapak tak namu coba jamaah. Kareh jati di rumah tu. Hai kadang ibu-ibu tu kan sebaik-baik solat padusi di rumah Ustaz. Allah, itu hadis tu tak berlaku umum dari bapak, itu berlaku di zaman Nabi ketika di Makkah. Di Madinah si hadis tu tak berlaku lah. Awak dipakai je kini ibu bapak. Sasik membaca bayang awak beko ibu bapak. Kenapa Nabi katakan sebaik solat perempuan di rumah? Karena di zaman itu ketika tahun kedua balik di Makkah itu turun perintah solat melalui Isra Mi'raj ke Padang. Setahun Nabi solat di Makkah. Nabi bingung. Allah perintahkan berjamaah. Kama ke berjamaah masjid tak ada. Kan Nabi 13 tahun di Makkah tak pernah mendirikan masjid ibu bapak. Kecik Nabi kama awak ka solat kau ada masjid. Kecik Arkam bin Abil Arkam di rumah hamba Nabi. Karena rumah hamba jauh terpanci dari kota Mekah, jadi tidak terpantau dari orang kafir. Jadi aman solat di rumah hamba. Ayolah kecik Nabi. Karena awak lan ada masjid, kini kita solat di rumah Arkam bin Abil Arkam. Karena rumahku jauh ibu bapak di ujung kota Mekah. Di ujung kota Mekah. Jadi berjalan kaki jauh ke situ untuk pergi solat berjamaah. Itu maka kecil Nabi, kalau perempuan memaksakan ikut berjamaah bersama laki-laki, itu bisa membahayakan diri dan kehormatannya. Maka kalian cukup solat di rumah saja. Di rumah ibu bapak. Tapi begitu di Madinah Nabi mendirikan Masjid Nabawi, apa kecil Nabi ke sahabat? Jika istri kalian ingin ikut solat berjamaah, jangan kalian larang. Artinya bawa aja. Tapi kalau dia ada uzur dan memilih solat di rumah, biarkan. Jadi ibu itu solat di rumah itu cuma kalau ada uzur. Aja dipakai juga di situlah sebaik-baik solat wanita di rumah. Tidak berlaku di situ. Itu tidak berlaku umum. Itu berlaku hanya di Makkah. Begitu di Madinah tidak berlaku lah ibu. Karena kondisinya apa? Masjid tidak ada. Sampai kalam. Suasana tidak memungkinkan karena keamanan tidak terjamin. Nah, di Madinah masjid dake tarang keamanan aman. Nah kini-kini kondisinya awak kini kau masih kondisi di Makkah atau di Madinah. Jadi hadis itu tidak berlaku umum, hadis itu cuma berlaku di Makkah ketika itu. Ada awak kini dipakai juga di situ kalah beko ibu bapak. Jadi awak dianjurkan berjamaah karena umur awak pendek. Makanya dianjurkan Allah berjamaah, ikut tanda Allah sayang ke awak, cuma awak yang mada ibu. Banyak yang mada-mada, ada yang mau berjamaah ibu. Itu makanya panggilan azan masuk waktu isya Pak. Udah. Kita tutup. Kita cukupkan Ibu. Jadi
Sebelum buat tutup, yang ingatkan sekali lagi Bapak, kunci dari kata azan itu di dua kata hayya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Apa makna hakikatnya itu Bapak? Hayya 'alas shalah, pailah solat kecil. Hayya 'alal falah, supaya kalian menang. Karena kecil Allah di Al-Asr ayat 20, apa? Ashabul jannati humul faizun. Karena yang bisa masuk surga cuma yang menang. Yang masuk surga itu cuma yang menang. Itu makanya Allah imbau pailah solat supaya kalian menang. Karena hanya yang menang yang masuk surga. Jadi mulai kini Bapak carilah tampek di ma yang bau menang, datangi situ solat wak berjamaah. Supaya wak menang dan orang menang masuk surga, maka jangan pernah tinggalkan berjamaah. Itu maka program setan tak bisa wak dilarangnya solat, dilarangnya wak berjamaah. Jadi mudah-mudahan kita tidak masuk dalam jebakan iblis yang ketiga ini. Baik Ibu Bapak, kita sama-sama berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kuatkan hati kita untuk tetap menjaga solat berjamaah dan menjaga hati kita supaya tetap mau berbaikan dengan saudara kita. Karena selama kita tidak berbaikan lebih dari 3 hari, ujung-ujungnya awak tetap masuk neraka. Mudah-mudahan ada manfaatnya Ibu Bapak. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.